Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Mari kita merenung sejenak tentang makna Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Sangat sering kita mendengar kata-kata meliputi. Meliputi itu seperti apa? Banyak orang yang gak paham sehingga mereka menyepelekan makna meliputi. Sebenarnya meliputi itu kalau kita kaji dengan bahasa Indonesia itu bisa juga dengan makna bersatu, ya. Harus kita analogikan, harus kita contohkan biar kita paham. Contohnya beginilah. Ketika kita membuat kopi dan kita menuangkan 2 sendok atau 1 sendok gula ke dalam air kopi itu, lalu kita aduk, maka rasa manisnya gula itu bersatulah kepada air tersebut, ya kan? Jadi bersatulah gula itu dalam seluruh air, ya. Ketika air itu sudah diaduk, maka air dalam 1 gelas itu menjadi manis. Tidak ada air yang tidak diliputi oleh gula. Tidak ada air yang tidak diliputi oleh manis. Semua ada manisnya. Itu namanya meliputi. Atau bisa juga kita analogikan lagi seperti sebuah kapas. Ketika kapas itu kita siram air, maka seluruh air itu akan merasuk atau meliputi pada seluruh rongga kapas. Jadi tidak ada celah yang tidak dimasukin oleh air. Itu juga maknanya meliputi. Nah, sekarang kita bayangkan saja Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Ya mungkin ini rahasianya, kita nggak tahu zatnya yang seperti apa. Meliputi segala sesuatu itu yang seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi bayangkan saja seperti itu. Andai kata analoginya seperti gula tadi, ya. Jika Allah itu sudah meliputi segala sesuatu, itu kita kaji lagi memang lebih dalam. Ada di ayat-ayat yang lain Allah bilang, sesungguhnya aku maha mengetahui, ya. Jadi mau kemana pun kita sembunyi, Allah tahu. Karena seluruh alam semesta ini sudah diliputi oleh dirinya. Itu satu, mengetahui Allah itu. Lalu Allah bilang, aku maha kuasa, ya. Jika dia sudah meliputi alam semesta, ya Allah bisa berbuat apa aja. Seperti gempa, bencana alam, ya gampang kan. Kalau Allah sudah murka, mudah saja. Orang semua diliputi oleh dirinya, ya. Lantas ada lagi yang dikatakan, kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Itu maknanya sangat luas itu. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Kita menghadap kemana nih? Menghadap ke kiri bisa, menghadap ke kanan bisa, melihat atau menghadap ke bawah bisa, ke atas bisa, mau kemana aja bisa, ya. Kenapa? Ya karena meliputi tadi. Nggak ada yang nggak diliputi oleh dirinya. Jadi andai kata kita memahami makna meliputi, sungguh luar biasa manfaatnya dalam hidup kita, ya. Pasti nggak berani lah kita berlaku sombong kepada makhluk-makhluknya, nggak berani. Mau kita hina makhluknya, diliputi oleh Allah. Masa kita mau menghina, habis itu apa lagi? Kita mencela makhluknya, ada Allah di situ, diliputi olehnya. Sanggup nggak kita menghina makhluknya? Nggak sanggup. Itu hanya bisa dilihat oleh jiwa-jiwa yang sadar Allah. Kalau kita kesadaran jiwa kita sudah aktif dan memahami makna meliputi tadi, ya, berani nggak bohong? Beranilah. Habis itu apa lagi dikatakan? Allah mengetahui isi hati, ya. Di dalam ada, di luar ada, ya. Berani nggak kita bohong? Nggak berani.
Habis itu berani nggak kita bermaksiat? Mungkin di depan makhluk kita bisa tutupi, ya. Misalnya ketika ada orang, kita bisa tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa. Tapi ketika tidak ada makhluk, tidak ada manusia lain, tidak ada orang lain, dan kita sedang sendirian, berani kita berbuat dosa. Istilahnya berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa bisa berani begitu? Karena kita lihat nggak ada Allah. Bukan berarti Allah itu nggak ada, kita aja nggak sadar. Tapi kalau kita pahami makna meliputi tadi, nggak berani lah. Walaupun ramai, walaupun sepi, ada Allah. Nggak berani kita macam-macam. Nah, ini luar biasa nih kalau udah paham makna meliputi ini. Ya. Sebenarnya alam ini pun bisa kita ajak bicara. Karena semua alam semesta ini diliputi oleh Allah. Kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Di situ juga ada Allah. Luar biasa ini. Jadi alam semesta, planet, segala macam, Allah bilang mudah Allah mengurus. Tidak pernah tidur Allah itu, mengatur makhluk-makhluknya. Kenapa begitu hebatnya Allah itu? Ya karena meliputi tadi. Mudah lah kalau sudah meliputi. Ya, kenapa planet-planet tidak berbenturan? Luar biasa itu makna meliputi ini. Tapi kalau kita main di makrifat, kita renung lagi lebih dalam, kita kupas lagi lebih dalam, itu luar biasa. Sering-sering lah kita explore, sering-sering. Mari kita lihat Allah di sebalik segala sesuatu. Mari kita ajak bicara Allah di sebalik segala sesuatu. Ada Allah semua di situ, ya. Kemana kau menghadap, di situ wajah Allah. Allah bilang, aku maha menyembuhkan. Kenapa? Mudah bagi Allah memberi sakit, mudah bagi Allah menyembuhkan, mudah bagi Allah menghidupkan, mudah bagi Allah mematikan. Semua diliputi oleh dirinya. Jadi ya gampang. Nah, tinggal kita bermakrifat kita bagaimana. Bisa nggak kita explore dalam kehidupan? Bisa nggak menyaksikan Allah di sebalik segala sesuatu? Bisa nggak kita membaca kalam-kalamnya di sebalik segala sesuatu? Allah itu selalu berkata-kata, baik melalui makhluknya ataupun melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ada tuh kalam-kalam Allah. Tinggal kita baca aja. Pahami lagi tentang makna meliputi. Kalau kita paham di situ ada peranan Allah. Di situ ada diri Allah, ya. Ada zatnya. Pasti kita kecil lah. Pastilah kita merasa kita ini hina. Pasti kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya. Pasti kita akan mengagungkannya. Ya, kemana kau menghadap? Di situ wajah Allah. Lihatlah, bacalah, saksikanlah. Bisa nggak kita melihat Dia yang meliputi? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.